Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini eh, kami sebagai pemateri yaitu dari kelompok 8 akan memaparkan materi konsep dan prinsip negara demokratis. Yang beranggotakan saya sendiri, kemudian Sartika Ningsih dan Mita Sri Hasanah. Yang pertama, demokrasi dan negara hukum. Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan dengan satu sama lainnya, tidak dapat dipisahkan karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Pada sisi yang lain, negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum. Dalam tataran praksis, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegaskan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Sedangkan dalam negara yang berdasarkan atau atas hukum, dalam hal ini hukum harus dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Konsepsi demokrasi. Konsepsi demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan. Walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi, yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa, atau government or rule by the people. Kata Yunani demos berarti rakyat, kratos atau kraten berarti kekuasaan atau berkuasa. Sementara itu, Sidney Hawkes memberikan definisi tentang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan secara langsung didasarkan pada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Kemudian, demokrasi sebagai suatu gagasan politik di dalamnya terkandung 5 kriteria, yang mana yang pertama yaitu persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat. Kemudian, partisipasi efektif yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif. Kemudian pembeberan kebenaran yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis. Kemudian kontrol terakhir terhadap agenda yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat. Kemudian yang terakhir, pencakupan yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitan dengan hukum. Kemudian secara komprehensif, kriteria demokrasi juga diajukan oleh Gwendolyn M. Carter, John H. Herz, dan Henry B. Mayo
Carter dan Hertz mengkonseptualisasikan demokrasi sebagai pemerintahan yang dicirikan oleh dan dijalankan melalui prinsip-prinsip. Yang pertama, pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dengan jalan menyusun pergantian pemimpin secara berkala, tertib dan damai, dan melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif. Adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berlawanan, kemudian persamaan di depan hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk kepada rule of law tanpa membedakan kedudukan politik. Kemudian adanya pemilihan yang bebas dengan disertai adanya model perwakilan yang efektif. Diberinya kebebasan partisipasi dan beroposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, dan perseorangan serta prasarana pendapat umum semacam pers dan media massa. Kemudian adanya penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyatakan pandangannya betapapun tampak salah dan tidak populernya pandangan itu. Kemudian yang terakhir, dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan dengan lebih mengutamakan penggunaan cara-cara persuasif dan diskusi daripada koresif dan represif. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi. Adapun prinsip-prinsipnya yang pertama, perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat, hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan yang diisi melalui pemilihan umum. Yang kedua, pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik, yaitu kepada lembaga perwakilan. Yang ketiga, pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda. Yang keempat, pengawasan dan kontrol penyelenggaraan pemerintah harus dapat dikontrol. Yang kelima, kejujuran dan terbuka untuk umum. Dan yang terakhir, rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Selanjutnya, dalam perspektif yang bersifat horizontal, gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau disebut juga dengan konstitusional demokrasi mengandung 4 prinsip pokok, yaitu yang pertama, adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. Yang kedua, pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas. Yang ketiga, adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama. Dan yang keempat, adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara, di mana terkait pula dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal antar institusi negara dengan warga negara. Negara Hukum Indonesia yang Demokratis. Negara Indonesia sebagai negara yang terlahir pada abad modern melalui proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia juga mengklaim dirinya sebagai negara hukum. Hal ini terindikasikan dari adanya suatu ciri negara hukum yang prinsip-prinsipnya dapat dilihat pada Konstitusi Negara Rakyat Indonesia atau sebelum dilakukan perubahan, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, batang tubuh atau non-pasal-pasal tentang HAM, dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dengan rincian yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dalam alinea pertama kata pri keadilan dan dalam alinea kedua adil, serta dalam alinea keempat terdapat perkataan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil.
Semua istilah itu berindikasi kepada pengertian negara hukum, karena bukankah suatu tujuan hukum itu untuk mencapai negara keadilan? Kemudian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat juga ditegaskan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 14. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 9 mengenai Sumpah Presiden dan Wakil Presiden, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya seluruh-seluruhnya, melarang Presiden dan Wakil Presiden menyimpang dari peraturan perundangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya, suatu sumpah yang harus dihormati oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam mempertahankan asas negara hukum. Ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Pasal ini selain menjamin prinsip equality before the law, suatu hak demokrasi yang fundamental, juga menegaskan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum suatu prasyarat langgengnya negara hukum. Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjelasan autentik dan menurut hukum tata negara Indonesia, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 itu mempunyai nilai yuridis. Dengan huruf besar menyatakan negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Ketentuan yang terakhir ini menjelaskan apa yang tersirat dan tersurat telah dinyatakan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dari ketiga ketentuan di atas, penegasan secara eksplisit Indonesia sebagai negara hukum dapat dijumpai dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan unsur-unsur negara hukum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia atau yang sering disebut HAM. Kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-undang. Yang keempat, peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Dengan demikian, dalam sistem konstitusi negara Indonesia, cita negara hukum itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau yang sering disebut RIS tahun 1949, ide negara hukum itu bahkan tegas dicantumkan. Demikian pula dalam Undang-Undang Dasar sementara 1950, kembali rumusan bahwa Indonesia adalah negara hukum dicantumkan dengan tegas. Bahkan dalam perubahan ketiga pada tahun 2001 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuan mengenai negara hukum ini kembali dicantumkan secara tegas dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, secara teoritis gagasan kenegaraan Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagai negara hukum modern, yaitu negara hukum yang demokratis dan bahkan menganut pula paham negara kesejahteraan. Mungkin hanya itu pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.